Tetap bahagia meski hidup di tengah badai. Apa yang mungkin? Mungkin saja. Salam sukacita bagi kita semua, pendengar Sabda Rohani dimanapun saudara berada, bagaimana kabarnya? Saya selalu berdoa semoga saudara semua senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Nah saudara, kali ini saya mau menunjukkan sesuatu kepada saudara. Kita lihat sama-sama ya. Apa kesan saudara ketika melihat hasil karya akrostitik tadi? Boleh ya kita sama-sama katakan, wah bagus, indah, penuh warna. Nah, apa kesan saudara ketika melihat sisi yang satu ini? Setuju ya kalau kita katakan, aduh ruwet, kusut, tidak ada bagus-bagusnya dan sama sekali nggak indah. Nah itulah kehidupan. Ketika kita merasa bahagia, kita bisa melihat hidup kita dan suasana hati kita itu seperti bagian yang indah tadi. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita menderita, kita melihat kehidupan kita dan suasana hati kita seperti bagian yang kusut tadi. Saudara, jangan khawatir. Siapapun yang saat ini mengalami hidup yang seperti di tengah badai yang bergelora, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tetaplah bahagia. Sekalipun saat ini hidup kita di tengah badai. Mari kita sama-sama merenungkan sabda Tuhan dari surat Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Dalam ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lah, yang namanya penderitaan itu pastinya membuat hati kita merasa sakit, sedih, sengsara gitu ya. Bagaimana mungkin kita diminta untuk melihat penderitaan yang kita alami sebagai sebuah kebahagiaan. Memang benar saudaraku bahwa penderitaan atau pencobaan itu tidak membuat hati kita menjadi senang atau bahagia. Akan tetapi dari firman Tuhan ini kita diajak untuk melihat kebahagiaan dari sebuah pencobaan sebagai satu kesempatan yang baik bagi kita untuk belajar. Sekali lagi saya katakan, marilah kita melihat kebahagiaan dari penderitaan sebagai suatu kesempatan yang baik bagi kita untuk belajar. Belajar apa? Belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Maksudnya bagaimana? Saya berikan contoh. Ketika ada seseorang yang mengalami sakit keras, pastinya ia menderita. Akan tetapi, dari pengalaman sakitnya itu, ia bisa belajar untuk lebih menghargai kesehatannya. Ia bisa belajar cara hidup sehat supaya ia tidak sakit lagi. Atau ia bisa belajar untuk lebih bertenggang rasa dengan orang-orang yang sakit. Atau misalnya ketika ada seorang pemuda yang dari kecil hidupnya selalu enak dalam kelimpahan dan ia dengan mudah untuk mendapatkan sesuatu yang ia kehendaki. Akan tetapi ketika suatu saat usaha orang tuanya mungkin bangkrut, ia bisa belajar bahwa ketika ingin memperoleh sesuatu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ia bisa belajar ketika hendak memperoleh sesuatu ada sebuah upaya atau usaha untuk mendapatkannya. Jadi kalau kita bisa
melihat penderitaan dari sudut pandang yang positif, artinya kita bisa menerimanya sebagai katakanlah tantangan untuk bisa mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebab dengan menerima penderitaan, kita bisa memperkaya diri kita dengan melihat sisi-sisi lain dari kehidupan kita yang sama sekali baru, sehingga kita bisa melihat makna dari peristiwa yang sedang kita alami itu. Selanjutnya, ayat 3 mengatakan seperti ini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan seperti apa yang dimaksudkan di sini? Ketabahan, keteguhan hati. Jadi tujuan dari sebuah penderitaan atau pencobaan adalah untuk memurnikan pribadi kita, untuk memurnikan diri kita. Dari apa? Dari segala kecemaran, dari hal-hal yang belum baik atau hal-hal yang belum benar. Ya, jadi sekali lagi, marilah kita melihat penderitaan sebagai sebuah ujian untuk memurnikan diri kita. Saudara, Allah terkadang memakai penderitaan untuk memproses pribadi kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Selanjutnya dalam ayat 4 dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi, marilah kita melihat penderitaan sebagai langkah awal atau proses awal untuk menghasilkan buah. Buahnya apa saja? Ini tadi yang dikatakan, supaya kita menjadi pribadi yang sempurna, yang utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi, kalau kita bisa melihat atau menyikapi penderitaan dengan cara yang benar, maka 3 hal ini tadi akan bertumbuh di dalam diri kita. Artinya, kita akan semakin dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah yang semakin sempurna sesuai dengan patokan yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan betapa pentingnya tanggapan kita atau respon kita atau cara kita dalam menghadapi dan melewati penderitaan. Sebab ini akan membangkitkan rohani kita. Dalam arti, kalau tanggapan kita benar, maka kita itu akan menjadi pribadi yang diubah. Kita akan mengalami sebagai manusia baru ya, dengan pribadi yang dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan menjadi semakin matang, semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin tenang, dan terlebih-lebih semakin berserah kepada Tuhan. Jadi, ketika saudara mengalami penderitaan, jangan biarkan iblis yang mengambil kendali atas masalah yang kita hadapi. Dalam arti, ketika kita kalah dan iblis yang menang, apa yang akan terjadi? Kita akan semakin terpuruk. Kita akan melihat hidup kita itu sepertinya tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar. Dan yang fatal, kita akan mulai membenci diri kita sendiri dan kehidupan kita. Ya, karena di dalam menghadapi penderitaan, Tuhan selalu ada. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia, Tuhan, akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini artinya
ketika kita menghadapi penderitaan atau pencobaan, Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Tuhan selalu menyertai kita sekalipun kita merasa Tuhan itu jauh, Tuhan itu diam, dan Tuhan itu bersembunyi. Tetapi sekali lagi saya katakan, di dalam menghadapi penderitaan, Tuhan selalu menyertai kita. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak kebal terhadap penderitaan. Tuhan tahu apa rasanya menderita, bagaimana ia menghadapi penderitaan. Maka jangan pernah lepaskan genggaman Tuhan ketika kita tengah melewati penderitaan. Seperti yang saya pernah hadapi ketika saya mengalami masa-masa yang seperti di padang gurun, saya selalu percaya bahwa sekalipun saya merasa Tuhan itu diam, tetapi saya selalu katakan, Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan berikan, apapun yang hamba hadapi, saya tidak akan melepaskan genggaman saya dari tangan Tuhan. Dan betul saudara, saya sungguh perlahan-lahan mengalami transformasi pribadi. Karakter-karakter saya dipulihkan, kehidupan saya dipulihkan. Jadi saudara, saat ini ketika saudara merasa hidup berada di titik nol, di titik yang terendah, jangan lepaskan iman saudara. Jangan lepaskan rasa percaya kepada Tuhan, sebab Ia tidak akan meninggalkan saudara. Marilah saudaraku, kita bersama-sama belajar dalam menghadapi dan melewati penderitaan dengan sikap yang benar, dengan sikap yang berkemenangan, hingga pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan berbisik, "Hambaku yang setia, engkau lulus." Percayalah, ketika kita bisa melewati segala penderitaan itu bersama Tuhan, maka Ia sendiri yang akan memberikan kebahagiaan. Percayalah, percayalah. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.